Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya dengan pelajaran IPA di kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi KD2 tentang bencana alam dan mitigasi bencana. Kompetensi dasarnya adalah menerapkan mitigasi bencana. Jangan kompetensi dasar keterampilannya adalah melakukan simulasi mitigasi bencana yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, silahkan simak baik-baik video ini. Pengertian bencana dan mitigasi bencana. Bencana yang terjadi di suatu wilayah tak berpenghuni, kalau tidak berpenghuni, maka hanya akan menjadi catatan statistik bagi para peneliti. Kenapa? Karena dikatakan bencana kalau dia menyebabkan kerusakan yang sangat luas dan menelan korban jiwa yang sangat banyak. Nah, kenapa di negara kita sering terjadi bencana? Ingat, di pelajaran SD kalian sudah tahu bahwa secara geografis negara kita terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, negara kita terletak pada 3 lempeng besar dunia, lempeng Indo-Australia, lempeng Asia, dan lempeng Eurasia. Itulah yang menyebabkan negara kita sering terjadi bencana alam. Menurut BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ada di Indonesia, sejak Januari sampai dengan bulan September ini, di negara kita sudah mendapatkan 1950 kali bencana alam. Nah, bencana alam itu menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Contohnya, gempa bumi terjadi di Aceh tahun 2004 yang lalu yang diiringi dengan tsunami dengan tinggi gelombang yang sangat tinggi yang menyebabkan kerusakan hampir 50% Aceh ya, bahkan sampai ke luar negeri. Kemudian gunung meletus di Sinabung itu sampai sekarang belum selesai. Banjir ya, kemarin di Sukabumi, kemudian tadi malam mungkin di Jakarta, daerah Jakarta Timur itu ya, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan sebagainya. Apa sih bencana alam itu? Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan mitigasi bencana dapat diartikan sebagai istilah yang mengacu pada tindakan-tindakan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana. Mitigasi bencana dapat berupa pra bencana, itu berarti sebelum terjadi bencana, pada saat dan pasca bencana. Nah, mitigasi bencana harus lebih ditekankan kepada upaya-upaya pra bencana. Untuk apa? Untuk mengurangi jumlah korban jiwa dan kerugian material. Nah, negara kita memiliki BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Indonesia memiliki potensi korban bencana yang lebih tinggi daripada Jepang. Kenapa? Karena luas wilayah yang lebih besar dan panjang pesisir yang lebih panjang pula. Istilah program mitigasi bencana mengacu pada 2 tahap perencanaan. Yang pertama, perencanaan kegiatan pra-bencana. Langkah yang dapat dilakukan berupa perencanaan tata ruang, peraturan tata guna lahan, penyusunan peta kerentanan bencana, penyusunan data pemantauan, dan pengembangan lain-lain. Perencanaan serta tindakan saat bencana dan pasca bencana. Merancang alur penyebaran informasi, dena evakuasi atau titik kumpul jika bencana terjadi, merancang rambu-rambu petunjuk arah penyelamatan, dan lain-lain.
Nah, jika perencanaan ini sudah dilakukan dengan benar, maka kita akan lebih tenang saat menghadapi bencana dan tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana. Apa sih pentingnya mitigasi bencana itu? Nah, pentingnya adalah untuk mengurangi terjadinya kerugian besar dalam bidang ekonomi, struktural, bahkan kematian. Makanya di SMK ini kita mendapatkan materi tentang mitigasi bencana. Akan tetapi, setidaknya risiko bencana alam dapat diminimalkan dengan melakukan upaya pencegahan baik bersifat struktural maupun non-struktural. Nah, serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana ini disebut dengan mitigasi bencana. Jenis-jenis mitigasi bencana dibedakan dua, ada mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural adalah serangkaian upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembuatan berbagai sarana dan prasarana. Misalnya pembuatan kanal untuk mencegah banjir atau pembuatan tsunami early warning system, alat untuk mendeteksi apabila akan terjadi tsunami. Yang kedua, mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural adalah serangkaian upaya mengurangi dampak bencana selain dari mitigasi struktural. Contohnya, pembuatan undang-undang penanggulangan bencana, pembuatan tata ruang kota yang baik, itu termasuk non-struktural, bukan dari bangunannya. Kita lanjutkan. Macam-macam mitigasi bencana. Yang pertama, mitigasi bencana banjir. Apa sih banjir itu? Banjir adalah suatu kondisi di mana air menggenang dengan kedalaman tertentu dan mengakibatkan gangguan. Bencana banjir ini yang sering terjadi di kota kita, di Jakarta ya. Banyak sekali penyebab banjir, di antaranya yang pertama, curah hujan yang tinggi di musim penghujan. Yang kedua, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan tinggi muka air laut. Yang ketiga, lokasi wilayah terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan pengaliran air keluar yang sempit. Yang keempat, banyak pemukiman yang dibangun pada daratan sepanjang sungai. Di Jakarta ini yang banyak ya. Yang kelima, aliran sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah serta bangunan di pinggir sungai. Nah, ini ulah manusia yang suka membuang sampah di sungai. Yang keenam, kurangnya lahan terbuka terutama di wilayah perkotaan sehingga mengurangi resapan air ke tanah. Contohnya apa? Contohnya lihat saja di sekitar rumah kalian. Tanah-tanah sudah dikasih konblok ya kan, kemudian sudah tertutup oleh jalan-jalan yang beraspal. Jalan-jalan yang beraspal dan konblok itu menyebabkan kalau terjadi hujan, air tidak bisa meresap ke dalam tanah. Usaha apakah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi banjir? Yang pertama, melakukan reboisasi di daerah tangkapan hujan. Reboisasi itu adalah penanaman kembali lahan atau hutan yang gundul. Yang kedua, membuat sumur-sumur resapan air. Kalau di Jakarta ada istilah biopori. Biopori itu membuat lubang ya. Kemudian kita taruh paralon ke dalam, di atasnya kita kasih tutup yang ada lubangnya sehingga ketika ada hujan, air itu akan masuk ke dalam biopori itu dan meresap ke dalam tanah. Yang ketiga, mengurangi penutupan permukaan lahan dengan pembuatan drainase yang baik. Yang keempat, pembuatan cek dam untuk pengendalian banjir atau bendungan. Kemudian yang kelima, memodifikasi saluran sungai dan drainase. Yang keenam, membersihkan saluran sungai dan pengelolaan das secara terintegrasi dan komprehensif. Yang ketujuh, menyiapkan pompa air untuk daerah-daerah yang ketinggiannya lebih rendah dari permukaan air. Pompa air ini untuk memompa air ketika terjadi banjir. Kemudian kampanye kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai.
Yang ke-9, membuat aturan mengenai pembangunan bangunan di tepi sungai, atau kalau bahkan jangan sampai ada bangunan di bantaran sungai. Upaya mitigasi bencana banjir. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal, terutama selokan atau saluran air. Kemudian menyiapkan lokasi posko banjir yang tepat untuk mengungsi. Biasanya kalau di Jakarta tiap kelurahan itu punya posko banjir dan di situ ada perahu karetnya. Yang ketiga, bersama pengurus RT dan RW di lingkungan sekitar membentuk tim penanggulangan banjir di tingkat warga. Kemudian selalu koordinasi melalui RT dan RW untuk pengadaan tali tambang, perahu karet, alat komunikasi, dan pelampung untuk proses evakuasi. Yang kelima, memantau informasi terkini melalui TV, radio, atau peringatan curah hujan dan posisi air pada pintu air. Nah, ini yang dilakukan pemerintah kita ya, terutama di DKI dan Bogor. Kalau memasuki musim hujan kemudian curah hujan tinggi, pasti disampaikan posisi ketinggian air di bendungan Katulampa sekian sentimeter. Yang di DKI siap-siap jam sekian nanti air sampai. Nah, itu termasuk upaya mitigasi banjir. Kemudian melengkapi peralatan keselamatan seperti radio, baterai, senter, dan sebagainya. Dan ini yang paling utama, siapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.